warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang inventory. Nah, adapun inventory yang akan dibahas atau metode-metode pengukuran inventory yang akan dibahas itu ada 4. Yang pertama, relative standalone sales value. Ini berkaitan dengan penjualan sales relatif. Jadi ketika nantinya ada penjualan secara lamsam. Kemudian yang kedua ada purchase commitment, yaitu terkait dengan perjanjian komitmen. Kemudian yang ketiga gross profit method of estimating inventory. Metode laba kotor ini merupakan metode perkiraan. Ini digunakan ketika perusahaan mengalami kejadian luar biasa, misalnya perusahaan mengalami kebakaran sehingga menyebabkan persediaannya berkurang atau hangus. Kemudian bisa juga karena bencana alam lainnya seperti banjir dan lain-lain. Selanjutnya yaitu retail inventory method. Jadi di dalam retail inventory method ini khusus untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang retail, di mana barangnya banyak sehingga perlu metode pengukuran persediaan tersendiri untuk mengukurnya. Oke, kita lanjutkan ke metode yang pertama, yaitu relative standalone sales value. Kita lihat contohnya, pengembang Woodland membeli tanah seharga 1 juta yang akan dibagi lagi menjadi 400 bidang. Lot-lot ini memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda, tetapi secara kasar dapat disortir menjadi 3 kelompok dengan peringkat A, B, dan C. Saat Woodland ini menjual lot, ia membagi biaya pembelian sebesar 1 juta di antara lot yang terjual dan lot yang tersisa. Nah, selanjutnya kita diminta untuk menghitung HPP dan laba kotornya. Tadi dikatakan ada 3 lot dengan number of lotnya atau jumlah masing-masing lotnya. Untuk lot A 100 lot, yang B 100 dan yang C 200. Jadi totalnya 400 bidang. Sales price per lotnya untuk lot A nilainya 10.000, harganya berarti lot A ini nilai bidangnya atau tanahnya paling luas karena harganya juga lebih besar. Kemudian yang B 6.000 dan yang C 4.500. Selanjutnya total sales price-nya 1 juta untuk lot A, 600.000 untuk lot B, dan 900.000 untuk lot C. Dari mana? Ini dari 100 dikali 10.000, 1 juta, 100 dikali 6.000 jadi 600.000, dan 200 dikali 4.500, 900.000. Nah, jadi total sales price-nya adalah 2.500.000. Selanjutnya kita menghitung berapa relative sales price-nya. Relative sales price ini bisa dirasiokan dari 1 juta dibagi 2.500.000 atau diperkecil 100 per 250. Kemudian ini 60 per 250 dan 900 jadi 90 per 250. Selanjutnya ada total cost tadi sebesar 1 juta. Ya. Nah, total cost 1 juta ini kita kalikan dengan relative sales price-nya. Nah, dari 100 per 250 kita kalikan 1 juta, hasilnya 400.000. 60 dibagi 250 hasilnya 1 juta. Dikali 1 juta hasilnya 240.000 dan 90 dibagi 250 dikali 1 juta hasilnya 360.000. Jadi total keseluruhan kos alokasinya itu sebesar 1 juta. Alokasi untuk lot A 400.000, lot B 240 dan lot C 360. Selanjutnya kita mencari nilai kos per lotnya. Kos per lot 400.000 dibagi jumlah lot sebesar 100 jadi 4.000.
Kemudian 240.000 dibagi lot B 100 jadi 2.400 dan 360.000 dibagi number lot A C sebesar 1.800 nilainya. Selanjutnya kita berdasarkan informasi begitu ya, informasi tambahannya adalah jumlah lot yang terjual untuk lot A 77 dan lot B 80, sedangkan yang lot C 100. Nah, baru kita akan mencari berapa sales dan gross profitnya. Dari cost per lotnya kita pindahkan yang nilai yang dari atas ini ke bawah. Selanjutnya kita cari COGS-nya atau cost of lot sold. COGS dari mana? Dari jumlah yang terjual dikali dengan cost. 77 dikali 4.000 sama dengan 308.000. 80 dikali 2.400 jadi 192.000 dan 100 dikali 1.800 jadi 180.000. Totalnya adalah 680.000. Selanjutnya salesnya kita hitung berapa harga jual per lot tadi. Nah, harga jualnya sales price per lot untuk lot A 10.000, berarti 10.000 dikali 77, harganya 770. Kemudian lot B 80 dikali 6.000, 480.000, dan lot C 100 dikali 4.500 yaitu 450.000. Total keseluruhan salesnya 1.700.000. Selanjutnya gross profit sales dikurangi dengan COGS. Untuk lot A 770.000 dikurangi 308.000 hasilnya 462.000. Kemudian yang lot B 480.000 dikurangi 192.000 hasilnya 288.000. Dan lot C 450.000 dikurangi 180.000 yaitu 270.000. Jadi total gross profitnya adalah 1.700.000 dikurangi 680 yaitu 1.020.000. Yang kedua yaitu purchase commitment. Apa itu purchase commitment? Jadi umumnya penjual mempertahankan hak atas barang dagangan. Nah, kemudian pembeli tidak mengakui aset ataupun kewajiban. Jika material, pembeli harus mengungkapkan rincian kontrak dalam catatan di laporan keuangan. Jadi purchase commitment ini tadi berkaitan dengan perjanjian kontrak. Selanjutnya, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan pembeli mengharapkan kerugian akan terjadi pada saat pembelian dilakukan, maka pembeli harus mengakui kewajiban dan kerugian terkait pada periode di mana penurunan harga pasar tersebut terjadi. Nah, bagaimana contohnya dari purchase commitment ini? Kita lihat Appraise Favor AG ini menandatangani kontrak penebangan kayu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 dengan harga 10 juta. Nah, asumsikan lebih lanjut bahwa harga pasar hak tebang kayu pada tanggal 31 Desember ini turun menjadi 7 juta. Selanjutnya bagaimana catatan kita pada tanggal 31 Desember? Unrealized holding gain or loss income di sisi debit sebesar 3 juta dan purchase commitment liability sebesar 3 juta. Jadi di sini kita mengakui adanya unrealized di sisi debit, artinya berarti kerugian ya. Kenapa kerugian? Karena kita sudah mengadakan kontrak 10 juta, menandatangani kontrak 10 juta, tetapi ternyata di akhir tahun nilainya turun menjadi 7 juta, sehingga kita mengakui purchase commitment liability sebesar 3 juta di sisi kredit. Nah, nanti unrealized-nya akan masuk ke dalam other income and expense, sedangkan untuk purchase commitment liability ini masuk current liabilities. Selanjutnya, ketika Appraise menebang kayu dengan biaya 10 juta, ya berarti ini selanjutnya catatan tahun 2020. Purchase inventory
sebesar 7 juta, kemudian purchase commitment liability sebesar 3 juta, dan cash-nya sebesar 10 juta. Kemudian, asumsikan appraise diizinkan untuk mengurangi harga kontraknya dan oleh karena itu komitmennya juga sebesar 1 juta berkurang. Berarti purchase commitment liability 1 juta, kemudian unrealized holding gain or loss-nya sebesar 1 juta. Dimana tadi ketika tidak ada pengurangan harga kontrak, maka kita mengakui kerugian itu di awal sebesar 3 juta. Karena boleh dikurangi dari harga kontraknya 1 juta, berarti kita balik lagi jurnalnya. Purchase commitment liability di sisi debit dan unrealized holding gain or loss income di sisi kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya metode yang ketiga yaitu gross profit method of estimating inventory. Ya, jadi di sini tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa gross profit ini memang merupakan metode persediaan yang untuk kondisi-kondisi luar biasa, dan ini hanya sebuah perkiraan. Misal karena tadi kebanjiran ataupun karena kebakaran. Nah, ini didasarkan pada 3 asumsi. Yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian sama dengan total barang yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, barang yang tidak dijual harus ada di tangan. Yang ketiga, penjualan dikurangi menjadi biaya. Dikurangkan dari jumlah persediaan awal ditambah pembelian. Nah, persediaan akhir yang sama. Kita lihat ilustrasinya. Status SE memiliki persediaan awal 60.000 dan pembelian 200.000. Keduanya pada harga perolehan. Penjualan dengan harga jual mencapai 280.000, laba kotor atas harga jual sebesar 30%, dan Cetus menerapkan metode margin kotor sebagai berikut. Beginning inventory at cost-nya sebesar 60.000 sesuai dengan data di soal, kemudian purchase-nya sebesar 200.000. Jadi good available-nya sebesar 260.000, dari 60 ditambah 200.000. Kemudian sales at selling price sebesar 280.000 dikurangi dengan laba kotor berdasarkan harga jual yaitu 30%. Gross profit 30% dari 280.000. Jadi totalnya 84.000. Kemudian salesnya sebesar 196.000, yaitu dari 280.000 dikurangi 84.000. Selanjutnya approximate inventory at cost sebesar 64.000. Jadi perkiraan inventory akhirnya sebesar 64.000. Dari good available 260.000 dikurangi dengan sales penjualan. Jadi sebesar 64.000. Selanjutnya metode keempat yaitu retail inventory method, di mana metode ini digunakan pengecer untuk mengumpulkan persediaan dengan harga eceran. Nah, pengecer bisa menggunakan rumus untuk mengubah harga eceran menjadi biaya. Selanjutnya di sini mewajibkan pengecer untuk menyimpan catatan apa saja. Yang pertama, biaya total dan nilai eceran barang yang dibeli. Yang kedua, biaya total dan nilai eceran barang yang tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga, penjualan untuk periode tersebut. Kita lihat ilustrasinya. Data berikut berkaitan dengan satu departemen untuk bulan Oktober untuk Pure Ltd. Persiapan jadwal yang menghitung persediaan eceran menggunakan metode konvensional dan biaya. Jadi, dalam retail inventory method ini ada 2 metode yang digunakan. Ada metode konvensional dan metode biaya. Nah, kita lihat dulu, ini adalah soalnya ya. Mulai dari persediaan awal, menurut cost sekian, menurut retail sekian, ada purchase, ada trade in, ada purchase return, kemudian ada additional markup, cancel, markdown, ya, dan lain sebagainya.
Selanjutnya, tadi dikatakan bahwa ada dua metode. Bagaimana perbedaannya gitu ya antara cost method dengan konvensional method. Nah, kita lihat di sini perbedaannya adalah dari cost to retailnya gitu ya. Cost retailnya nanti akan berbeda sehingga akan menghasilkan ending inventory yang berbeda pula. Kita lihat jika menggunakan cost method, di sini berdasarkan soal yang tadi ada cost, ada retail. Di sini inventorinya 52.000, kemudian untuk retail 78.000. Purchase kita masukkan, purchase return, price in, kemudian markdown dan markup. Kemudian kita jumlahkan 52.000 ditambah 272.000 dikurangi 5.600 ditambah 16.600, totalnya 283.000. Kemudian 423 dikurangi 8.000 dikurangi 3.600 ditambah 7.000, totalnya 418.400. Selanjutnya, beginning inventory atau inventory awal ditambah dengan penambah dari tahun yang bersangkutan tadi ya, terkait dengan pembelian dan lain sebagainya. 52 ditambah 283 jadi 335.000. Kemudian menurut retail 78.000 ditambah 418.400 jadi 496.400. Selanjutnya kita mencari berapa persentase dari cost to retailnya, yaitu dari 335.000 dibagi 496.400 kali 100%, totalnya adalah 67,49%. Selanjutnya kita kurangi dengan normal spoilage and breakage minus 10.000 dan sales sebesar 390.000. Jadi ending inventory-nya sebesar 96.400. Selanjutnya perhitungan ending inventory at cost-nya. Total ending inventory atau persediaan akhir 96.400 dikali dengan 67,49%. Jadi totalnya adalah 65.060. Ini jika menggunakan cost method. Nah, jika menggunakan konvensional method, di mana perbedaannya? Kita lihat markdown. Posisi markdown ketika menggunakan cost method, maka kita masukkan semua biaya-biaya baik itu markdown maupun markup sebelum dicari presentasinya. Sedangkan jika menggunakan konvensional method, hanya yang dimasukkan markup saja di atasnya. Jadi markdown disimpan, tetap markdown juga dicatat sebagai pengeluaran, tetapi disimpannya di bawahnya. Jadi tidak ikut dalam perhitungan cost to retail presentasi, gitu ya. Jadi kita lihat di sini hanya markup sehingga menghasilkan good available for sale-nya 335 dan retailnya itu sebesar 500.000. Sehingga cost to retailnya menjadi 67%, yaitu dari 335.000 dibagi 500.000. Ending inventory-nya akan sama karena angka yang dimasukkan sama. Hanya bedanya markdown-nya disimpan di bawah gitu ya. Kalau cost tadi markdown-nya menjadi pengurang gitu ya, menjadi pengurang untuk mencari cost to retail. Nah, selanjutnya ending inventory-nya 96.400 dikali 67%. Jadi 64.588.000. Itu perbedaan antara cost method dan konvensional method. Nah, selanjutnya di sini ada item-item khusus yang berkaitan dengan metode retail. Ya, misalnya tadi ada freight cost, purchase return, sudah pasti menjadi pengurang ya. Kemudian freight cost menjadi penambah, purchase discount menjadi pengurang. Kemudian ada juga transfer in, ini penambah, normal, penambah, abnormal, pengurang. Kemudian ada juga employee discount gitu ya. Nah, selanjutnya di sini
abnormal tadi ya menjadi pengurang. Ini ada seperti yang tadi penjurnal perhitungannya hanya ditambah item-item khusus yang ini. Kalau yang tadi kan tidak ada purchase return gitu ya. Nah, kemudian tidak ada abnormal, hanya ada normal. Nah, ketika ada abnormal, maka abnormal disimpan di sisi di bawah net markup gitu ya. Nah, ini juga sama, totalnya 28.900 dibagi 65.800. Kemudian ada net markdown, sales dan lain sebagainya. Ending inventory-nya 27.200. Nah, untuk cost to retail rasionya tadi 28.900 dibagi dengan 65.800. Jadi 43,9%. Ending inventory ini jika menggunakan konvensional ya. Konvensional dikali 27.200 sama dengan 11.940. Oke, sekarang kita melakukan evaluasi antara gross profit dan juga retail. Kekurangan untuk gross profit yang pertama tadi ini hanya memberikan perkiraan persediaan akhir, karena logikanya misalnya sebelum kebakaran itu ternyata ada persediaan yang berkurang, itu belum diketahui secara pasti gitu ya. Kemudian menggunakan presentasi masa lalu dalam perhitungan, kita melihat presentasinya. Kemudian tingkat laba kotor menyeluruh mungkin tidak representatif. Biasanya tidak dapat diterima dengan tujuan pelaporan keuangan karena hanya memberikan approximate saja tadi perkiraan. Kemudian IFRS memerlukan inventaris fisik sebagai verifikasi tambahan dari inventaris yang ditunjukkan dalam catatan. Kemudian untuk retail inventory method ini digunakan dengan alasan-alasan yang pertama untuk memungkinkan perhitungan laba bersih tanpa perhitungan fisik persediaan, karena tadi namanya retail berarti barangnya itu amat sangat banyak gitu ya. Jadi ketika kita menghitung satu-satu seperti waktu bahas inventory di metode periodik perpetual, FIFO, LIFO gitu, itu kan lebih gampang dihitungnya karena persediaannya tidak terlalu banyak. Beda dengan retail ini yang sangat banyak. Nah, tindakan pengendalian dalam menentukan kekurangan persediaan, kemudian mengatur jumlah barang dagangan yang ada dan juga informasi asuransi. Selesai, sekian video pembelajaran untuk pembahasan tentang inventory. Jangan lupa disimak lagi materinya. Salam akuntansi, debit kredit pasti untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.